Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai umat terbaik, kali ini kita akan membahas sebuah kisah perjanjian Ummu Sibyan dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat menegangkan. Perjanjian Ummu Sibyan dan Nabi Sulaiman adalah salah satu cara untuk mengusir jin atau ruqyah secara syar'i. Awal muasal kisah kejadian tersebut, dahulu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas kursinya dengan angin yang membawa permadaninya, ditemani burung dan bala tentara semua golongan jin yang melayani sang Nabi dengan penuh khidmat. Perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam bermula dari Syam Syria menuju ke Rum dan didampingi malaikat Jibril alaihissalam serta Mikail alaihissalam di sebelah kanan dan di kirinya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang wanita tua dari golongan jin dengan gigi seperti gading gajah, dengan rambut dan bulu yang menyerupai pelepah pohon kurma yang mengeluarkan bau tidak sedap. Hidungnya mengeluarkan asap, suaranya seperti petir yang menggelegar kuat dan dahsyat dengan lolongan seperti serigala dan ringkian khimar atau keledai. Digambarkan juga ia memiliki mata yang menyala dan berwarna merah seperti kilat yang menyambar, memiliki perawakan yang tinggi besar, yang kedua kakinya mengangkangi antara dua lembah dengan perkataan keji yang sangat buruk. Karena sosoknya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam terkejut sehingga beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain beliau sujud sambil membaca Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengangkat kepala dari sujudnya dan berkata, "Wahai engkau wanita, tidak pernah aku melihat makhluk yang paling buruk darimu dan tidak ada makhluk yang lebih buruk darimu. Siapa namamu dan bagaimana keberadaanmu?" Maka berkatalah dia, "Hamma binti Hamma, anak perempuan dari iblis. Adapun julukanku adalah Ummu Sibyan." Dan dia mengatakan, "Aku tinggal di udara antara langit dan bumi." Nabi Sulaiman bersabda, "Wahai terkutuk kepada manusia yang bagaimanakah engkau bisa menguasainya?" Menjawab Hamma, "Kepada manusia yang buruk perangainya dan kepada manusia yang tidak ada besertanya. Ayat dari kitabullah dan cincinmu ya Nabi Allah. Aku masuk pada mereka melalui mengalirnya darah dalam uratnya." Dan dia menambahkan, "Dan aku masuk pada mereka kepada apa yang mereka bawa. Dan aku masuk pada diri-diri mereka. Aku dan bala tentaraku suka sekali mendiami rumah-rumah yang kosong. Dari akulah sumber semua penyakit dan semua sumber yang membahayakan. Akulah yang mengurangi harta-hartanya orang yang berdagang. Akulah yang menyebabkan anak-anak kecil menangis. Akulah yang menyebabkan wanita mandul, kesepian, keguguran dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk lainnya." Kemudian Nabi Sulaiman bersabda, "Wahai yang dilaknat, bagaimana caranya engkau menyakiti anak-anak kecil serta membuatnya sakit, dan bagaimana pula engkau bisa mengurangi hartanya manusia?" Kemudian Ummu Sibyan menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku memukul persendian tulang anak kecil tersebut, dan aku memakan dagingnya serta aku meminum darahnya. Dan aku tampar wajahnya sehingga anak tersebut menangis tiada henti. Dan aku mendatangi harta-hartanya manusia. Kemudian aku meraung, menjerit dengan 1 kali raungan sehingga lari karena terkejut orang yang memiliki hartanya. Dan kami meniup harta tersebut dengan angin dari tengah sampai akhir, maka tidaklah bersisa harta tersebut sedikit pun." Nabi Sulaiman pun berkata, "Aku akan mengikatmu dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan aku mengikatmu dengan ahdu, dan aku akan merantaimu dengan rantai besi, dan aku akan memenjarakanmu di dasar lautan," ujar Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun menghadap sang Nabi Sulaiman dan meminta Nabi untuk menyeret makhluk terkutuk ini untuk membakarnya dengan sebenar-benarnya. "Wahai padukaku, aku memohon kepadamu dengan Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakanmu, janganlah engkau menyiksaku dengan api, karena tidak ada yang pantas menyiksa dengan api kecuali Allah yang Maha Raja dan Maha Mulia, serta Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Memaksa. Ringankanlah bagiku siksaan ini. Niscaya aku akan memberitahumu tentang perkaraku, namaku, dan semua perbuatan-perbuatanku," jawab Ummu Sibyan.
Dari pertemuan Nabi Sulaiman dan Ummu Sibyan tersebut, terjadilah 7 buah perjanjian yang intinya bahwa semua jin pengganggu adalah tentara dan anak cucunya Ummu Sibyan. Kemudian jin itu diikat dengan 7 perjanjian itu dan melarang untuk mencelakai anak cucu Adam. Apabila di zaman sekarang ada jin yang memiliki postur besar seperti genderuwo dan buto ijo, maka kemungkinan ia adalah anak keturunannya Ummu Sibyan. Apabila mereka mengganggu dan merasuki seseorang, tinggal teriakan saja. Aku mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman kepada kalian. Hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah ini atau dari tubuh ini. Aku mengajak kalian atas nama Allah untuk keluar dan jangan sekali-sekali kalian menyakiti siapapun. Jadi begitulah kisah dari perjanjian Nabi Sulaiman dan Ummu Sibyan. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.